adalah seorang ilmuwan saat baru 16 tahun. Dengan satu botol cairan hijau, dia membuat bom nuklir kecil dan memicu perburuan militer. Dia suka singgah di sekolah dan membuat penemuan kecil. Untuk apa dia mengembangkan cairan biru ini? Apakah untuk membuka laci dengan mudah? Salah. Itu bisa menjadi bahan peledak kecil untuk menjahili temannya. Dengan sedikit keahlian yang dia miliki, Paul baru selesai belajar hari ini. Dia melihat Jenny kesusahan dan meminta bantuannya untuk membuka kunci mobil. Paul tanpa berkata apa-apa, langsung membuka kunci mobil dengan cepat. Keahlian luar biasa ini membuat Jenny terpukau dan mengagumi Paul. Ini adalah ibu Paul. Ia sudah lama menjanda, tapi kini dia sudah punya pacar baru. Ketika mereka mengobrol, Paul tiba-tiba muncul dan berkenalan dengan pacar ibunya. Pacar ibunya, John, memiliki sebuah laboratorium kecil. Boleh digunakan untuk belajar. John sangat menyukainya. Keesokan harinya, Paul bersepeda untuk mencari John. Ia ingin berkunjung ke laboratorium. Paul merasa takjub. Ini bukan laboratorium kecil. Ini laboratorium canggih. Saat itu, John memperlihatkan suatu eksperimen kecil. Cara memotong pelat baja dengan laser untuk mengelabuhi Paul agar tak curiga. Tapi, Paul tak sebodoh itu. Ini bukan laboratorium biasa. Karena banyak sekali eksperimen berbahaya. Apalagi ada eksperimen senjata nuklir. Untuk mencari tahu, dia ikut makan malam bersama ibu dan pacarnya. Dia diam-diam masuk ke mobil John dan menemukan kartu namanya. Benar saja, John adalah ahli nuklir. Jadi dia bergegas menemui Jenny, mengatakan bahwa dia punya rahasia besar. Laboratorium milik pacar ibunya terlibat penelitian nuklir. Dia lalu menunjukkan sebuah tanaman pada Jenny. Karena radiasi nuklir, rumput jadi bermutasi. Jika ini terus berlanjut, akan menimbulkan masalah yang besar. Paul lalu menyusun rencana. Dia akan menyelinap ke laboratorium untuk mengumpulkan bukti dan mengeksposnya ke media untuk menghentikan laboratorium itu. Mendengar hal ini, Jenny pun setuju. Karena dia juga tidak ingin terkena radiasi. Itu akan berakibat buruk. Mereka beraksi saat John sedang makan malam bersama ibunya. Ia mencuri kartu akses John dan bergegas ke laboratorium. Kebetulan hujan turun. Jenny berpura-pura sedih melihat kamera, mengatakan bahwa mobilnya rusak dan meminta penjaga membantunya. Dengan antusias, penjaga itu langsung membuka gerbang dan membiarkan Jenny masuk. Kemudian penjaga itu membantunya memperbaiki mobil. Pada saat yang sama, Paul segera masuk ke laboratorium. Ia memakai kartu akses John untuk membuka pintu, lalu masuk ke ruang kontrol, mematikan sistem pengawas, melempar piring terbang, untuk menyalakan sistem laser, agar penjaga mengira itu adalah kegagalan sistem. Di dalam laboratorium, Paul melihat botol kosong, dan menuangkan sabun cair ke botol itu. Ia menggunakan lengan robot, dan ia berhasil menukar bahan baku, kemudian mengisinya dengan sabun cair. Dia juga menggunakan pemotong laser, untuk melubangi dinding, lalu menggunakan mobil remote, untuk mengirim sampel nuklir keluar. Jenny sudah siap menjemputnya. Awalnya, mereka ingin melaporkan hal ini. Tapi, kini Paul berubah pikiran. Karena laboratorium ini milik militer. Laporannya, jelas tidak mungkin diproses. Dia berniat membuat bom nuklir sendiri. Kemudian menekan militer. Dengan kekuatan opini publik, Jenny yang mendengarnya, yakin dengan bakat Paul. Ia sangat setuju dengan ide Paul. Jadi Paul belajar banyak pengetahuan. Ia mengumpulkan segala informasi, menandai fakta-fakta penting yang tersedia, menyewa gudang khusus, sebagai laboratorium pribadi yang rahasia. Suatu hari, Paul berhasil meledakkan perangkat. Dia lalu meminta temannya untuk membawakan nuklir. Bom nuklir ada di dalam tas. Setelah semuanya siap, Paul menuangkan nuklir ke hulu ledak, lalu menutupnya. Terakhir, melakukan perawatan anti karat. Bom nuklir kecil berhasil dibuat. Untuk dokumentasi, Jenny membawa kamera canggih untuk memotretnya dengan jelas. Karena menurutnya, temuan Paul akan tercatat dalam sejarah. Sementara itu, John menemukan masalah di labnya. Mengapa kadar nuklir di botol ini sangat rendah? Ketika diperiksa lagi, ini seperti sabun cair untuk mencuci piring. Jadi dia bergegas ke laboratorium Paul. Tapi Paul tidak ada di sana. Di dalam globe ini, ditemukan botol sisa nuklir. Jadi, mulai sekarang, Paul dicap sebagai teroris nasional dan akan segera tangkap. Sementara Paul pergi ke pameran sains yang bergengsi. Dia kesini hanya ingin menunjukkan bom nuklir yang telah dibuatnya sendiri, sehingga menimbulkan sensasi. Mereka hanya tertawa. Sebelum pameran, dia tertangkap oleh John. John memintanya untuk segera menyerahkan bom nuklir itu. Jika tidak, mereka akan ditangkap oleh militer. Semuanya terlihat sangar. Sementara Paul hanya remaja. Situasi menjadi menakutkan. Paul mengajak mereka ke tempat parkir untuk menyerahkan bom nuklir itu. Tapi saat bagasi dibuka, tidak ada apa-apa. Ternyata percakapan mereka barusan disadap oleh teman sekelas, sehingga mereka membantu Paul menyembunyikan bom itu. Pihak militer menjadi marah dan membawa Paul ke ruangan. Mereka mengancam Paul agar mengatakan yang sebenarnya. Pada saat itu juga, teman sekelasnya mematikan lampu, lalu menyemprotkan serbuk kering, dan membiarkan Paul melarikan diri. Dengan begitu,
Mereka berhasil kabur dari pengawasan militer. Untuk menghindari kejaran militer, mereka menaiki bus untuk lari keluar kota. Karena lelah seharian, keduanya pun tertidur. Sementara John sangat khawatir. Militer mengirim helikopter ke seluruh kota untuk mencari John. Bahkan rumah Paul dikepung. Ketika Paul terbangun, dia melihat dirinya telah menjadi buronan. Mereka ketakutan dan segera keluar dari bus. Lalu menemukan gudang dan bermalam di sana. Keesokan hari, John menelpon ibunya bahwa dia baik-baik saja. Dia tahu telepon ini pasti disadap, sehingga dia ingin John bicara. Paul berkata, jika dia kembali, mereka harus menerbitkan sertifikat uji coba nuklir. John akhirnya setuju dengan syarat yang diminta. Setelah Paul kembali ke laboratorium, John tiba-tiba tahu bahwa militer akan menyingkirkan Paul. Dia jelas menolak. Paul sudah dianggap anak sendiri. Jadi dia segera maju menghadang militer itu dan menyuruh Paul kabur. Paul yang marah langsung mengaktifkan bom nuklir. Dia ingin mati saja. Militer pun bimbang. Mereka meminta John membujuk Paul, berbicara dengannya tentang mimpi, tentang masa depan. Paul menjawab, sebenarnya dia ingin menyerahkan nuklir, tapi karena baru pertama kali membuatnya, dia tidak bisa menonaktifkannya. Mendengar hal itu, John segera mengambilnya. Semua orang ketakutan. Setelah John membuka bom itu, dia memeriksanya. Ia tidak tahu cara menghentikannya. Lalu, sang jenderal juga mencobanya, tapi tetap tidak bisa. Kemudian John berkata, masih ada cara terakhir. Ada 6 kabel di sini. Selama kabel itu dipotong bersamaan, mungkin akan baik-baik saja. Kemudian 6 tangan bersiap memotongnya dan mulai menghitung mundur. Tepat di saat-saat terakhir, bom berhasil dijinakkan. Tetangga sekitar akhirnya mengetahui masalah ini. Semuanya datang ke lab. Semua tidak akan membiarkan John dieksekusi. Mereka ingat beberapa hari lalu, ada berita yang menyiarkan tentang seorang anak yang bisa membuat bom nuklir, sehingga menyebabkan kegaduhan. Sebenarnya, kami sangat ingin berterima kasih kepada para jenius itu, karena ada banyak orang jenius yang bisa menyelamatkan orang lain. Fokus pada bidangmu sendiri, dan hadapilah masalah yang ada, demi kepentingan orang banyak. Sama seperti dalam cerita ini, anak jenius yang bisa membuat bom, mengambil nuklir dan bereksperimen. Jika ingin menjadi seperti mereka, harus mempersiapkan diri, dan menyadari kemampuan. Kehidupan setiap orang berbeda. Urusi saja kehidupan masing-masing. Baiklah, sampai di sini dulu. Jangan lupa like dan follow.